Selamat pagi, siang, sore, atau malam hari adik-adik semua. Hari ini saya akan menjelaskan tentang WP atau work preparation. Nah, ini WP ini sangat penting untuk digunakan ketika akan melakukan praktik. Nah, jadi nanti fungsi dari WP ini untuk melihat seberapa siap adik-adik semua ketika akan melakukan praktik. Nah, dalam pembuatan WP ini adik-adik dituntut untuk memiliki daya imajinasi yang kuat ya. Nanti ketika melihat job sheet yang sudah diberikan, nanti kita harus membayangkan bagaimana proses yang harus dilakukan dalam melakukan pengelasan atau melakukan pekerjaan yang lain, melakukan praktik. Nah, itu yang harus dilakukan. Maka mungkin nanti dari job sheet itu akan dipecah atau di breakdown menjadi beberapa proses yang harus dilakukan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Nah, itu adalah fungsi dari WP. Jadi ketika kita bisa membuat WP, maka boleh dikatakan kita sudah melakukan ya sekitar 30% dari proses praktik itu sendiri. Karena kita sudah tahu atau bisa membayangkan apa saja yang akan dilakukan, apa saja yang akan kita kerjakan, sehingga nanti bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan job yang disediakan. Nah, itu fungsi dari WP. Nah, kita lihat WP-nya dulu, fungsinya seperti itu tadi. Terus kita akan lihat dari nanti apa saja yang dokumen apa saja yang harus ada dalam WP itu. Nah, di sini ini ya, WP ini harus dibuat sebelum melaksanakan praktik. Ya, berdasarkan arahan. Arahan dosen ini bisa melalui job sheet yang sudah disediakan juga. Nah, ini dokumen yang ada dalam WP apa saja ya. Ini identitas, nama atau jobnya, atau jenis jobnya, sub pekerjaannya, mesin yang digunakan, estimasi waktu, K3, dan prosedur atau petunjuk lain. Nah, ini dokumen-dokumen ini yang harus ada dalam WP nanti. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan saya sampaikan di belakang. Nah, kita lihat dulu langkahnya. Nah, dari gambar kerja ini kan fungsinya sebagai komunikasi ya, komunikasi antara drafternya atau antara yang menggambar dengan operator atau yang mengaktualisasikannya, yang mengerjakan pekerjaan itu. Nah, ini yang pertama ya harus dicermati dulu gambarnya. Dari gambar kerja itu kita bisa membayangkan apa saja yang harus dilakukan. Setelah itu mengidentifikasi jenis atau sub pekerjaan. Bentuk atau profil hasil akhir dari benda kerja, nah itu harus menjadi fokus utamanya. Jadi katakanlah kita akan membubut ulir. Ini kalau contoh dalam bubut ya, membubut ulir. Nah, ulir itu profilnya dia ulir berapa? Nah, jenis ulirnya apa? Nah, itu kita harus fokuskan ke situ dulu. Nah, kalau kita membuat ulir cacing dengan ulir segitiga, pasti prosesnya akan berbeda. Maka fokus ke situ. Nah, kalau dalam pengelasan mungkin kita akan mengelas butt joint. Nah, untuk mengelas butt joint itu prosesnya seperti apa? Nah, fokusnya ke situ dulu. Nah, harus dibuat kampuh atau tidak? Nah, atau lap joint, atau T-joint dan lain sebagainya. Itu fokusnya ke situ dulu. Jadi harus difokuskan
pada sub pekerjaan yang akan dikerjakan. Nah, setelah itu mengidentifikasi alat dan peralatan pendukung yang digunakan. Nah, kalau untuk butt joint, ya mungkin kita memerlukan klem untuk mengikat ke meja las, atau kita membutuhkan ragum. Nah, terus alat-alat pendukung lain seperti sikat, penitik, mungkin kita perlu penggores dan lain sebagainya. Itu perlu diidentifikasi. Yang ketiga, memperkirakan urutan kerjanya. Jadi urutannya seperti apa? Kalau kita akan mengelas butt joint, mungkin yang pertama ya kita harus memotong benda kerja. Benda kerjanya dipotong dulu sesuai dengan ukuran. Ya baru nanti di situ dilakukan pengelasan titik. Setelah pengelasan titik pada kedua ujungnya, lalu baru dilakukan pengelasan. Mungkin seperti itu, atau urutan yang lain. Nah, itu dicari urutan yang paling tepat. Nah, ini harus bisa memperkirakan. Terus membuat atau memberi urutan pekerjaan pada gambar kerja. Nah, yang keempat ini, dari gambar kerja itu dibuat urutan. Oh, saya harus memotong dulu. Atau oh, saya harus mengerjakan bagian ulirnya dulu. Oh, saya harus mengerjakan bagian apa. Nah, ini harus dibuat dulu urutannya. Lalu yang kelima, secara keseluruhan ini teman-teman mulai menyusunnya. Nah, harus memiliki ciri dengan susunan kata-kata kalimatnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kalimatnya lugas, simple, dan dengan kata kerja yang sifatnya operasional atau perintah. Nah, jadi kalimatnya kalimat perintah. Contohnya, potong bahan sepanjang 15 mm. Nah, itu kan kalimat perintah. Nah, itu yang harus dipersiapkan atau langkah-langkah menyusun WP. Nah, kalau WP-nya sendiri seperti ini formatnya. Di sini ada nama pekerjaan atau jobnya. Terus di sini jenis dan ukuran bahannya. Katakan nama jobnya mengelas butt joint. Di sini jenisnya katakanlah kita menggunakan strip plat strip. Ukurannya berapa senti atau berapa mili. Nah, disebutkan dulu di sini. Terus jumlah bahan, nah ini berapa bahannya? Katakanlah 5 atau 10 buah. Nah, gitu. Terus ini nama mahasiswa dan NIM, rombelnya, terus nama dosennya. Setelah itu baru masuk ke sini. Ini skemanya. Nah, skema ini isinya apa? Di sini adalah gambar kerja perbagiannya atau per langkahnya, setiap langkahnya. Katakanlah memotong tadi, ya di sini silahkan gambar potongan benda kerjanya. Ukurannya berapa, di sini dibuat gambarnya. Nah, ini baru dikasih nomor 1. Ini berarti dia menunjukkan langkah pertama. Terus di sini langkah kerjanya seperti apa? Nah, mungkin kita ukur dulu. Nah, jadi dilakukan ukurlah, nah gitu. Kalimatnya kalimat perintah. Ukurlah plat strip dengan panjang 15 mm. Nah, gitu. Lalu berilah tanda dengan penggores. Nah, contohnya seperti itu. Yang kedua, mungkin setelah dilakukan penggoresan, maka potonglah benda kerja yang telah diberi tanda menggunakan gergaji dengan tepat. Nah, katakanlah seperti itu. Nah, nanti bisa seperti. Terus yang di sini yang ketiga ini toolnya. Nah, ketika memotong tadi atau menggaris tadi, menggambar tadi ya, yang digunakan apa? Nah, ini mungkin menggunakan penggaris siku.
terus menggunakan penggores. Nah, itu alatnya. Alat potongnya apa, nah, mesinnya apa. Nah, kalau menggunakan mesin gergaji ya gunakan mesin gergaji. Nah, estimasi waktunya kira-kira. Nah, untuk memotong itu katakanlah kita membutuhkan waktu 5 menit. Ya tulis saja 5 menit atau 10 menit. K3-nya. Nah, ketika memotong apa yang harus dilakukan? Ya sarung tangan. Kan mungkin terus penutup atau sumbat telinga. Terus masker. Nah, harus menggunakan masker karena apa? Ketika melakukan pemotongan nanti ada debunya itu atau partikel-partikel kecil dari hasil pemotongan. Nah, itu perlu menggunakan masker. Nah, ini bisa dibayangkan adik-adik. Nah, cara pengukuran atau pengujian. Nah, katakanlah untuk menguji, kalau memang perlu diuji ya dilakukan pengujian. Katakanlah kalau untuk ini tadi memotong kan pengujiannya bagaimana? Ya menggunakan jangka sorong mungkin. Diuji dengan ujilah, nah gitu cara pengukurannya bagaimana? Ujilah menggunakan jangka sorong. Jika ukuran menunjukkan 15 mm plus minus 1 mungkin gitu ya, maka pemotongan sudah tepat. Nah, gitu. Bisa seperti itu. Ini adalah WP. Jadi membayangkan prosesnya dulu. Nanti dari A sampai Z ya, dari awal sampai akhir itu nanti dituliskan di sini. Nah, ini sebagai seorang praktisi ya atau praktikan, ya ini penting. Jadi harus membuat ini dulu. Nah, adik-adik juga proyeksinya sebagai seorang guru nanti harus bisa mengajarkan ini kepada siswanya, sehingga siswa itu jelas langkah-langkah apa saja yang harus dia perbuat, harus dia lakukan atau dia persiapkan untuk mengerjakan job yang kita sediakan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk itu nanti silahkan berlatih, silahkan nanti dari job sheet yang sudah saya sediakan nanti bisa dibuat WP-nya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Terima kasih, sampai ketemu.